Selamat datang teman-teman di NyaPB yang keempat. Jadi sekarang kita kedatangan tamu yang berbeda. Jadi kalau kemarin fokus di kakak, terus juga kakak sebelumnya gitu ya, kakak sebelumnya. Nah sekarang kita mau mencoba untuk menggali suatu hal yang baru. Bahkan untuk skip aja cukup baru ya kak ya. Nah kita udah kedatangan the one and only Kak Andi. Semuanya the one and only. Kak Andi di sini sebagai apa ya kak? Orang biasa tahu. Lalu ada Pak Kam juga. Kita manggilnya apa nih Pak? Praktisi koops atau apa nih? Orang tua. Orang tua Yori. Oke. Dan di sini mungkin teman-teman KPB udah cukup familiar. Familiar atau familiar? Ada Riko ya. Riko, beliau alumni KPB angkatan pertama ya Riko ya. Nah itu dia. Jadi kita hari ini mau coba untuk menggali sesuatu nih. Apa sih yang akan kita coba gali? Yang akan kita coba gali adalah dua hal, yaitu tentang news story dan koops. Apa sih itu? Nah kita coba tanya ke sana. Nah Kandi kemarin itu waktu pembekalan kakak juga kita sering ngomongin tentang news story. Bahkan Kandi sendiri udah nulis di jurnal tentang news story. Boleh cerita nggak Kandi? Apa sih maksudnya news story itu? Mulai dari news story ya. Sebenarnya news story itu udah dari TP 11. Berarti sekarang TP 16 ya. Berarti dari 5 tahun yang lalu gitu. Wacana itu dilontarkan. Pertama saya dengar istilah news story itu dari satu tokoh Charles Eisenstein. Gitu ya. Kita sempat lihat filmnya bareng-bareng tayangan orang tua. Yang buat saya heran juga ternyata masih ada yang ingat gitu. Itu masih ingat kan di news story. Terus sama satu istilahnya waktu itu dia bikin satu video pendek news story of the people. Yang kedua ketemu satu tokoh juga pemikiran yang sangat holistik itu Satish Kumar orang India, pendidik juga. Dia news story of humanity gitu ya, tentang kisah baru, narasi baru kemanusiaan. Dulu kita belum tahu news story itu apa, tapi ada konsep-konsep baru yang bicara bahwa kenapa iklim ini rusak, ada ketidakseimbangan tentang sistem ekonomi segala macamnya itu, sistem politik juga seperti ini, secara sosial kita juga kacau gitu. Banyak yang rusak dan beliau-beliau ini Charles sama Satish ini bilang kita perlu narasi baru karena cerita-cerita itu mungkin dulu baik tapi dalam situasi yang sekarang kita perlu cerita yang baru ya, untuk menuliskan peradaban ini sebetulnya kita seperti itu kalau manusianya ingin bertahan. Oke, jadi intinya begitu. Jadi malah sangat amat fundamental ya. Kalau manusia ingin bertahan, kita perlu news story itu. Oke. Bertahan itu maksudnya kayak gimana kan? Maksudnya ya. Kepunahan atau? Ya, kalau dilihat kan sebetulnya banyak yang bilang sekarang untuk populasi segini dengan gaya hidup yang seperti ini perlu 3 planet bumi lagi untuk mencukupi konsumsi manusia yang sekarang. Ya kan itu sudah pasti tidak kemungkinan, tidak sustainable istilahnya. Yang mesti dirubah cara berpikirnya segala macam itu disebutkan. Dan itu mencakup segala sesuatu, cara kita berpikir tentang sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem konsumsi, politik mungkin, sistem sosial, segala macam itu mesti diubah karena semuanya saling berkaitan. Intinya sih begitu. Kalau kita ingin manusianya hidup, kalau planetnya akan baik-baik aja, paling kita kan ada yang bilang jadi Ice Age lagi gitu kan. Nah sebenarnya planetnya akan sembuh lagi dan menyeimbangkan diri. COVID ini saya pikir salah satunya. Gitu. Banyak kalau dipelajari teman-teman, manusia itu bilang COVID itu virus. Mungkin kalau bagi planet bumi manusia itu virus. COVID ini antivirus kan? Antivirus. Ya. Jadi tujuan news story ini sebenarnya juga untuk sustainable ya, biar hidup manusia lebih apa ya, nggak semata-mata mikirin konsumsi yang terus-menerus, tapi gimana konsumsi kita bertanggung jawab dan bisa berkelanjutan.
saya namanya sih karena dia bilang new story of the people ya manusia kita ini harus memikirkan narasi baru, kita nggak bisa nungguin sama pemerintah atau siapapun karena mereka masih berpikir di sistem yang lama ya, di narasi yang lama. Oke, tadi menarik banget sih, ada terucap sama tadi ada satu sistem yang menyebabkan tadi itu kekerasan politik, ekonomi. Nah, saya pernah dengar sih Einstein ya kalau nggak salah ya bilang bahwa kita nggak bisa untuk mencari solusi dari suatu masalah, kita nggak bisa mikir sama sistemnya seperti ketika masalah itu muncul. Artinya kita butuh sistem atau pemikiran baru supaya bisa jadi solusinya. Nah, emang sebenarnya sistem yang buat ini tuh apa? Membuat masalah ini seperti apa? Dan mungkin ada alternatif sistem lain nggak sih namanya di luar sana untuk permasalahan kita ini? Sedikit tadi ya dari saya, mungkin nanti recall kamu bisa nambahin. Intinya sih sebetulnya ya kita tahu karena kita sekian belas tahun di Seni Palang dengan pendidikan holistik, selama ini semua paradigmanya itu bekerja dengan sudut pandangnya masing-masing, jadi nggak saling nyambung. Pakai ekonomi dia nggak peduli soal lingkungan, gitu. Karena ada orang lingkungan, gitu. Tapi orang lingkungan sulit masuk ke tataran ekonomi, gitu. Ke sistem besar ekonomi yang sekarang sudah sangat luar biasa. Namun sistem politik sudah macam sekarang sistem politik sudah kalah sama sistem ekonomi. Ya. Ya. Karena untuk korporasi udah lebih besar kekayaan daripada negara. Ya kayak begitu ya menurut saya. Jadi kapitalisme dan lain sebagainya itu sistem yang udah dibangun dari mulai Adam Smith untuk kotak-kotak semua gitu ya. Ini akhirnya begitu. Jadi karena terkotak-kotak itu, sebenarnya kita sudah cukup terbiasa dengan istilah pendekatan holistik, di seni pahat, belajar holistik, ya sebetulnya jawabannya ada di situ. Dari kamu atau kamu? Kalau saya pengen nyambung yang disampaikan, problem itu mungkin karena apa ya, melawan fitrah juga ya. Dan katanya peradaban manusia itu dibangun di atas kerjasama sebetulnya awalnya, tapi entah kapan mulainya, yang pasti teramplifikasi sejak adanya kapitalisme yang ini dibangun dengan kompetisi. Nah, itu buktinya sampai ke antropologi ada antropolog, mungkin antropolog paling terkenal oleh Margaret. Ketika ditanya oleh mahasiswanya, apa bukti pertama dari peradaban manusia? Definisi peradaban dan berperadaban itu kan apa ya, manusia modern dianggap beradab, kehidupan pra itu seperti hidupnya binatang itu belum beradab. Tapi buktinya apa? Nah, mahasiswa itu berharap jawabannya mungkin semacam artefak X atau arca B gitu. Tapi Margaret Mead bilang buktinya itu adalah ketika ditemukannya fosil tulang paha yang patah dan sembuh. Nah, itu buktinya. Nah, dia jelasin di dalam kehidupan binatang tidak akan ada yang bisa selamat bila tulang pahanya patah, karena tidak ada waktu untuk tulang itu sembuh sebelum dia diterkam gitu, dibangsa oleh predator. Nah, ketika ditemukannya tulang yang patah lalu sembuh, nah itu berarti ada seseorang yang telah menyelamatkannya, telah menemaninya, melindunginya, atau membawanya ke tempat aman. Nah, itulah bukti dari peradaban pertama. Jadi bila peradaban modern sebenarnya dibangun di atas kolaborasi, nah itu pandangan yang kita harus bersaing, berkompetisi, bukannya bekerja sama. Nah, itu sudah melawan ya fitrah dan peradaban itu sendiri. Akhirnya kalau dipikir apa ya, tidak sustainable ya kalau dibiarkan situasi seperti ini terus, ketimpangan kekayaan sangat jomplang dan ya tidak adil aja juga kalau kita diibaratkan sebuah keluarga spesies manusia gitu ya. Kenapa resource ini segitu timpang pembagiannya gitu kan? Kalau di rumah
ibaratkan di rumah gitu kan, ada kakak-kakaknya cukup makan tapi ada adiknya satu nggak dapat apa-apa, itu kan udah masuk akal. Itu sih mungkin ya, kapitalisme kan sering juga bilang ada wealth creation gitu kan. Itu seperti mitos ya, itu bisa diukur sebenarnya. Kan kita sering dengar pertumbuhan ekonomi itu lagi berapa sih, 5%, 6% itu sangat besar. Jadi kalau di Amerika mereka selalu gambarkan dengan pie ya, nah sebuah pie dibagi. Nah kalau pertumbuhan ekonomi sebuah negara bertumbuh 5% itu sedikit banget tuh kan. Nah sementara tetap aja sebagian besar ini dipegang oleh para kapitalis itu, kayak Amerika aja setengah, ya kan, setengah dari kekayaan negara itu dimiliki oleh 3 miliuner paling kaya di Amerika. Nah, 3 orang aja kan, 3 orang. Itu kalau ditambah lagi datanya makin kelihatan juga. Mungkin 3/4-nya hanya dimiliki oleh sekian puluh orang barangkali kan. Jadi yang paling miskin itu benar-benar. Saya malah namanya sedikit sih mungkin. Ya. Dari Oxfam itu pernah ada penelitian 62 orang terkaya di dunia, kekayaannya sama dengan 3 miliar, ya setengah manusia. Penduduk bumi. Ya. Dan di pikiran kita kan kebayang misalnya bilioner gitu kan ya, bilioner ya sama aja lah, cuma beda 1 huruf kan ya. Cuma kita, otak manusia itu kan nggak cukup untuk melihat perbedaan, seberapa perbedaannya misalnya $1 juta sama $1 miliar gitu. Dan perbedaannya itu contohnya kalau 1 juta detik itu adalah berapa? 14 hari kalau nggak salah ya. 1 juta detik itu 14 hari. Cuma 1 miliar detik itu adalah 31,5 tahun. Dan itu kamu bisa lihat perbedaan luar biasa antara 1 juta dan 1 miliar. Dan beberapa orang di ini ya kayaknya berapa, 50 miliar dolar gitu kan. Itu sebenarnya nggak masuk di akal sama sekali gitu. Dan dimana mayoritas dari manusia itu harus apa ya tersisa sama paling berapa 1% dari kekayaan total gitu, dan kita semua harus kayak berebut gitu. Dan dari situ dimana ada mitos bahwa wah di dunia ini cuma misalnya cuma orang pintar yang bisa berkuasa, misalnya yang pintar bisa mengambil uang gitu, dan sisa-sisa kita itu ya buat apa di bawah aja gitu. Padahal tidak ada resource limit yang sebenarnya itu cuma segitu untuk kita aja gitu. Padahal kekayaan yang sebetulnya itu udah ada, cuma disembunyikan saja iya. Dan kita cuma dikasih sisa-sisa kayak breadcrumb saja. Kita semuanya di lantai. Ramah-ramah memang buat orang itu gitu kan, kita memang. Oke, tadi menarik banget sih kalau bisa saya coba rangkum, berarti kan ada 2 poin yang menarik, yaitu penyebab gitu ya, misalnya penyebab yang memunculkan masalah-masalahnya adalah sistem di mana kita terpisah-pisah gitu ya, ekonomi sosial ekonomi. Sementara sebenarnya semua itu kan intertwined atau saling berkaitan gitu kan. Terus yang berikutnya adalah udah nggak terpisah, berkompetisi lagi kan. Itu yang makin parah sehingga menciptakan yang itu, yang mana ada orang tertentu mengambil ranginannya, sisanya mengambil kemana-mana doang gitu. Nah, tapi kan mungkin kita perlu juga, atau teman-teman sekarang semuanya perlu juga melihat ada apa sih, emang ada alternatif lainnya selain cara hidup atau sistem seperti itu. Emang ada nggak sih alternatif cara hidup yang beda daripada yang tadi itu? Yang pertama, si sekat-sekat itu kan mesti dihilangkan. Jadi kompetisi harus dihilangkan menurut saya. Jadi kita beralih dari cerita lama yang seperti itu, yang kompetitif segala macam, bahwa kita bisa mulai sesuatu yang berbeda dengan semangat kolaborasi. Konsep-konsep seperti kepemilikan bersama gitu. Jadi kalau didengarkan di New Story itu, di sana ada judul-judul seperti New Economy. Itu saya pikir alternatif. Dan kita harus melihat ke sana. Balik lagi kalau kita ingin masih bertahan di masa depan, gitu ya. Semipalar karena bergerak di pendidikan, otomatis mindsetnya untuk anak-anak ya.
generasi ke depan. Pendidikan kan otomatis pasti generasi ke depan. Jadi kita berpikir ke sana sebenarnya ya udah bagian logis ya daripada rangkaian apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi memang beberapa kali ngobrol sama itu konsep-konsep ya ini kita memang pendidikan holistik, tapi kita harus menuju kehidupan yang holistik, maksud sistem ekonomi baru. Mungkin dari saya gitu. Lucu sih ya, sebenarnya kan ini di pikiran saya ini teh bukan sebuah alternatif, ini teh seperti harapan terakhir kita gitu maksudnya. Soalnya kalau alternatif itu kayak oke, ini sih oke, ini juga oke, so boleh terserah yang mana, nanti akhirnya juga oke aja kan ya. Cuma kalau kita terus sistem ekonomi, sistem politik, sistem semuanya di dunia itu seperti ini, paling berapa generasi lagi kita udah hancur semua, udah nggak ada yang tersisa gitu maksudnya. Dan ini sudah bukan waktunya untuk langkah-langkah yang sedikit-sedikit aja. Misalnya korporasi besar itu misalnya kan beberapa kan ada yang buat kayak green initiative gitu kan ya, dan itu ya dan itu kan steps itu sangat kecil-kecil dan mungkin terdengarnya wah bagus sekarang ini misalnya di sini harus recycling gitu, cuma kan itu udah sama sekali tidak cukup gitu maksudnya. Kalau kita cuma ngasih kayak ini mah kayak teater aja gitu, kayak padahal sistem yang membuat semua ini gagal itu tuh masih ada gitu, dan sangat besar. Cuma ini mah kayak window dressing aja supaya kita melihat oh tuh ya mereka udah lebih baik, mereka udah cuma akhirnya tetap aja sama gitu. Saya menarik yang rekoordinasi itu, jadi istilahnya kita sebenarnya bukannya parah, sakitnya parah, tapi kita cuma pakai band-aid aja. Iya betul. Contohnya ini deh yang aku tadi itu kan dengar kan bahwa kalau kita terus kayak gini kita perlu kayak berapa dunia kan ya, untuk bisa dari dan itu menurut aku rada misleading karena pada dasarnya itu assume bahwa semua orang dari kita itu kan mengkonsumsi sama gitu, maksudnya setara, padahal luar biasa banget gitu perbedaannya. Kita orang-orang biasa gitu dengan misalnya orang-orang yang kemarin pakai private jet, yang kemana-mana apa itu kan perbedaannya jauh energinya jauh. Contohnya ini nih yang belum terlalu masuk di pikiran kita. Kayak ya bagus kan sekarang kan kita kan naik mobil lebih sedikit apa. Kalau contohnya kan bilangin kalau kita semua misalnya kalau naik sepeda, kalau kita komit bareng kan polusi kan bakal turun gitu. Dan karena situasi COVID ini kan kita bisa lihat gitu, karena siapa yang kan sekarang penggunaan mobil dan apa-apa kan turunnya drastis banget kan, dan membantu sih, cuma sedikit banget gitu maksudnya. Dan kalau kamu tahu bahwa perbedaannya itu teh semua mobil di dunia itu setahun itu menghasilkan polusinya itu lebih sedikit dari 5 kapal pesiar. Dan dari 5 kapal pesiar. Dan itu semua mobil di dunia, semua mobil motor semua itu menghasilkan polusinya lebih sedikit dari 5 kapal pesiar. Jadi kita nggak bisa ngasih kayak solusi band-aid gitu, kayak sedikit, padahal kita lupanya itu teh besar banget gitu maksudnya. Jadi kita harus ngambil stepnya juga cepat gitu dan banyak gitu. Sinyalnya kelihatan kan, inilah sinyal dari orang muda. Orang muda tuh gak pengen pelan-pelan lagi, ini revolusi. Nah, sebab kalau kita hanya ngurusnya kecil-kecil, itu dibiarin sama kapitalis dan yang powerful di menguasai bumi ini. Dan itu akan ngaruh. Mereka tetap aja ngerusak bumi, jadi tidak bisa. Kita memang harus konfrontatif. Nah, cuman mungkin caranya banyak ya, kecil-kecil tapi banyak. Iya. Dalam ekonomi maupun politik. Lucu dari yang dibilangin Riko tadi mengenai perbandingan terhadap official dan mobil-mobil kendaraan biasa biasa. Di saat pandemi ini mereka di sana loh. Ingat waktu heboh foto David Geffen bilang ini kami lagi menghayati lockdown gitulah kira-kira di tengah laut mana gitu dengan kapal pesiarnya segede gitulah bedanya. Jadi kalau ada yang bilang pandemi ini adalah medium yang membuat kita enggak sama sekali. Mereka itu berangkat bawa tim dokter, perawat semua gitu. Jadi tidak ada samaannya dengan kita lockdown mereka dengan kita gitu. Ya nggak sustainable banget ya, intinya menarik, tapi tetap bagaimanapun kan kita
hanya bisa melakukan apa yang Betul. kita bisa lakukan. Iya, betul. Kita harus melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya, jadi mungkin balik ke situ sih sebenarnya. Dengan saya nulis di Riliungan itu ya, saya nggak tertarik sama new normal gitu. Enggak, kita mesti pindah ke new story. Jadi makanya ini muncul wacana-wacana ini, kebetulan teman-teman juga pada semangat ya. Mungkin ya dulu cuma 2 minggu, sebulan gitu ya, oke lah ya di rumah gitu ya. Begitu bulan 6 bulan itu kan kita mulai berpikir gitu ya. Nah, nggak oke. Itu sesuatu yang harus kita ubah gitu. Dan mungkin perubahan-perubahan ini menurut saya harus dikomendasi. Ya dialog sih ya mungkin diintensifkan aja. Ya seperti ini Ya, supaya ya, semakin banyak orang tahu betapa buruknya sistem yang dibangun ini. Dan sebenarnya yang paling harus dibangunkan itu adalah middle class di seluruh dunia. Jadi katanya middle class itu adalah tameng bagi para penguasa politik dan ekonomi ya. Mereka itu memang menghambat. Padahal yang bisa menghancurkan itu adalah middle class. Kenapa? Karena mereka adalah kaum yang terdidik. Yang paling banyak kelas bawah itu, yang seperti digambarkan di foto ini, mereka tuh nggak ngerti. Bahkan contohnya realnya ada di televisi, itu ketika Nelson Mandela itu kayak gitulah ya, yang paling banyak gitu ya. Nah yang di tengahnya sebenarnya tinggal dikit aja nih, diyakinkan bahwa ini tidak baik buat kita bersama gitu. Poinnya begini, ada 2 hal yang membuat mereka itu selalu dan mau berubah selama ini ya. Satu, takut kan posisinya sudah cukup aman nih di tengah. Takut, nah ya ada yang akan hilang. Nah sebenarnya ini bisa jauh kalau kita bersatu semua, tidak perlu ada ketakutan itu, karena sistem politik pun akan bisa diubah, bisa menjadi sosial demokrat seperti Skandinavia. Semua kan udah bagus tuh. Kedua, karena mimpi. Mereka masih bermimpi bisa naik kelas. Padahal itu sudah dihitung dengan matematika loh, bahwa peluang seseorang menjadi bilioner itu lebih kecil ketimbang tersambar petir. Dan ingat, tersambar petir itu beda loh. Ini bisa digedein peluangnya. Gimana caranya? Di mana saya menjadi petir? Tempat tinggi ya. Tinggallah di sana. Terus kumpulin banyak ini penangkar petir itu, disambung-sambungin, peganglah loh. Nah, di sana aja berhari-hari dijamin disambar petir. Beda dengan ekonomi. Ekonomi itu melibatkan psikologi manusia. Kita jual sesuatu belum tentu laku gitu kan. Nah ini alam maksudnya. Jadi sudahlah probabilitasnya lebih kecil. Yang satu ini bisa diusahain. Kalau yang ini nggak random, benar-benar random. Nah tapi masih terbuai lagi mimpi itu. Berharap anaknya nanti bisa seperti Jeff Bezos itu. Dan gara-gara mimpinya itu jutaan orang, itu aja miliaran orang itu menjadi sengsara. Dan yang dibilang prioritas itu kan bakal menghilang kan, karena pada conclusion yang inevitable ya entah kamu di atas atau kamu di bawah kan. Dan 99,99% kita akan di bawah gitu maksudnya. Dan itu conclusion yang nggak bisa diapa-apain. Ini banyak banget tadi infonya, mulai dari kenapa ini jadi masalah sampai Riko yang coba menekankan bahwa itu bukan alternatif, tapi emang kita harus ke arah situ. Yang mana arahnya apa? Tadi yang tadi bilang bahwa kita kalau harus sudah mulai kolaborasi. Gak apa-apa kecil, gak apa-apa sesuai sama yang kita bisa, tapi banyak tadi kalau kata-kata. Kalau kecil tapi banyak. Nah, itu kan kita coba tadi selami dunianya yang luas ini. Sebenarnya ada nggak sih dalam konteks SNIPA tadi itu yang kecil yang bisa kita lakuin? Ada nggak sih kita atau bahkan lebih detail lagi anak-anak APB bisa lakuin? Ya. Sebenarnya kita udah mulai ya sejak sebelum COVID ini kan kita punya gerakan mulai dari yang kecil gitu ya, mulai belanja kolektif gitu. Sebenarnya tujuannya dulu awalnya hanya untuk mengurangi sampah. Tapi dengan adanya COVID ini, ternyata ada sesuatu yang lebih mendalam kan dari situ, bukan hanya sekedar mengurangi sampah gitu ya. Upaya kolektif itu, kolaboratif itu dimungkinkan. Yang kedua sebenarnya banyak perkembangan teknologi saat ini itu juga kita tahu ya dengan Grab, online store gitu ya, e-commerce segala macam yang mempermudah semua. Jadi saya pikir kita udah punya
komunitasnya kita udah ada, skillnya udah ada, teknologinya sebetulnya ada, ya sudah terjangkau, semua orang sudah tinggal gadget, udah pegang gadget, kita akses semuanya dari sini. Sebenarnya mengkombinasikan itu sih, gitu. Jadi ya mulai muncul ide-ide kecil ya dari teman-teman yang berpikir bisa ya. Waktu kemarin COVID kan kita punya warung Swipa di lingkungan, bisa pesan tempe Mbak Esi gitu ya dari rumah kita masing-masing ya, walaupun ada sedikit yang mengakses. Kalau seluruh pelanggan Swipa bisa mengakses itu, marketnya untuk tempe Mbak Esi kan berlipat-lipat. Itu baru ngomong tempe gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong hal-hal lain, kemarin kita mesti kebutuhan dasar, misalnya beras, karena semua ini kita konsumsi, masih makan nasi. Itu kalau kita kolaborasikan, itu bisa jadi awal. Nah, matang yang lebih banyak. Ya, ini kan kita udah mulai ngobrolin juga tentang organisasi SIMPA ini bikin operasi SIMPA. Nah, itulah mungkin hal konkret yang seperti dibilang tadi walaupun kecil, tapi harapan kita bisa pertama bisa berhasil dulu ya, terus bisa mungkin menjadi contoh, salah satu contoh itu bagi masyarakat luas bahwa ada nih cara menjalankan ini perusahaan berarti ya yang tidak kapitalistik. Nah, sebenarnya alasannya kan kalau mau diambil alasan misalnya dua ya, kenapa mesti kooperatif tadi. Nah, pertama alasan moral yang banyak kita bahas dari tadi bahwa tidak adil aja bila sebuah perusahaan dibangun seperti yang sudah-sudah itu betul ya, kapitalistik itu bahwa hanya segelintir orang yang menguasai perusahaan itu, memegang modal, semua yang bekerja yang lain yang real bekerja keras itu tidak memiliki apa-apa atau tidak punya saham gitu. Kalau di koperasi seluruh anggotanya kan memiliki saham ya. Nah, dan yang pasti suara yang paling penting, suara. Nah, suara satu anggota satu suara. Nah, terus alasan kedua, alasan konstitusional. Memang ini yang diamanatkan oleh konstitusi negara sebetulnya bahwa kita ekonominya keratan dan ada sila kelima dari Pancasila dan turunannya yang jelas sebetulnya disebutkan bahwa koperasi itu adalah sumber ekonomi Indonesia oleh Bung Hatta. Jadi dengan dua alasan itu harusnya koperasi itu maju di Indonesia. Nah, sekarang kan buktinya enggak, kita mencoba untuk membangkitkannya. Mungkin dengan itu salah satu upaya untuk nanti targetnya kan supaya nggak tumpang lagi nih kekayaan itu gitu. Ini malah langkah pertama kan untuk untuk dunia yang lebih baik. Menarik tuh langkah pertama, karena starting point tadi jadi contoh. Nah, kalau dari Riko nih, yang alumni KPB, ada nggak Riko punya ya boleh lah teknis atau apa yang kira-kira karena KPB ini bisa lo kontribusi juga di hal kolaboratif atau kooperasi politik? Oh, sangat bisa sih. Kan intinya dari kooperatif itu kan sebenarnya kita itu stronger together gitu. Kita itu lebih kuat kalau kita stick together gitu. Kita suaranya lebih kuat, kita influence lebih banyak dan semuanya lah pokoknya, daripada kalau kita tersisa sendiri-sendiri aja gitu, berusaha melakukan semuanya gitu. Dan banyak banget potensi yang bisa dilakukan di SMIPA ini, soalnya Dek ini udah komunitas yang udah jadi gitu maksudnya, dan semua orang itu teh mindsetnya itu teh udah mirip gitu maksudnya. Kita masih mau bantu satu sama lain, kita itu ya pada dasarnya itu sudah siap gitu untuk melakukan ini. Dan kalau mau spesifik secara kegiatannya ngapain itu, banyak banget juga itu potensinya. Bisa sebenarnya apapun itu bisa. Tinggal coba aja ya. Kolaborasi gitu ya. Tinggal dari apa yang biasa itu ya. Saya ambil contoh sebenarnya KPB juga kan suka ada fundraising, gitu, dibikin produk tertentu gitu ya. Tapi balik lagi tadi seperti tempe Mbak Esi yang tahu
ya sekedar baca poster atau baca Instagram gitu ya. Dan sebenarnya dengan ini kooperasi bahwa ini milik bersama, ya otomatis semua anggota kooperasi akan mendukung. Karena kalau misalnya produknya KPB misalnya laris, keuntungannya besar, bagian dari keuntungan itu kan balik lagi ke kita sebagai anggota kooperasi gitu ya, itu kepemilikan bersama. Keuntungannya itu emang disebar untuk semua orang gitu, bukan seperti yang biasanya gitu. Itu yang tadi bukan kompetisi ya. Jadi bahwa Akam tadi Mbak Esi jual tempe, Akam jual telepon gitu ya. Telepon tadi viral kan. Otomatis kita akan senang kalau teleponnya Akam laris juga. Kita nggak berusaha mengambil marketnya tempe yang Mbak Esi gitu. Karena keuntungannya ujung-ujungnya nanti akan jadi milik bersama. Tujuan kembali ke sana. Menurutnya kalau dari Pak Kam nih, Mungkin dengan cara SMIPA ya berpikir holistik bahwa semuanya ini berkaitan, dan yang paling kuat pengaruhnya di peradaban kita ini kan politik dan ekonomi. Nah, dia saling berkaitan. Nah, bila ini mengubah kebijakan, ubah juga sistem ekonominya, karena ini dipengaruhi banget dengan kepentingan. Nah, bila politisi itu dibeli oleh kapitalis, oleh bisnis, kebijakannya hanya akan sesuai dengan keinginan para kapitalis itu. Rencana caranya ya memang harus dari bawah, dibikin banyak-banyak kooperatif, nanti bisa bersaing dengan korporasi konvensional ini. Nah, bila itu sudah jadi mainstream, nggak ada lagi kekuatan yang benar-benar besar. Nah, sehingga politik dan demokrasi juga itu sih. Riko, Iya, untuk aku sih bottom line-nya emang ini udah waktunya untuk beraksi gitu. Emang kita betulan udah nggak ada pilihan lain gitu. Dan ya itu lah, jadilah bagian dari dunia yang lebih bagus. Soalnya kalau kita nggak melakukan ini, nggak bakal ada dunia lagi. Iya, jadi ya gitu lah. Balik lagi kayak tadi, tidak ada pilihan tuh. Oke, thank you banget Kak Andi, Pak Kam, Riko atas waktunya dan kesediaannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap sesuatu ya dari KPB Part 4 ini. Mungkin sekian aja, sampai jumpa di KPB Part 5.